Oke, Shay, kita masuk ke sesi yang general. Kamu boleh menanyakan yang general, tapi sebelumnya aku bakal ngasih feedback sedikit ya terkait dengan yang barusan gitu ya. Bahwa setiap orang, khususnya kayak kamu kan fresh grade juga ya, dan kamu bener-bener fresh kan, kayak gitu. Maka selain belajar terkait membuat CV dengan benar, mengirimkan lamaran dengan benar, kalau bisa tahapan-tahapan rekrutmen sampai ke belakang kamu pelajari, bahkan sebelum ada panggilan tes gitu ya. Aku simulasi barusan aku jelasin detail yang sesi nanti aja. Intinya adalah aku pengen melihat bahwa di simulasi pertama sebelum aku kasih masukan sama simulasi kedua itu ada perubahan nggak? Nah, ternyata ada perubahan ya. Dari sisi sikap kamu aku lihat lebih baik, dari sisi nervousnya lebih nervous, tapi yang terlihat itu lebih dari sisi kalimatnya. Yang kamu omongin di perkenalan pertama sama kedua kalimatnya berubah ya gitu, tapi nggak masalah gitu, nanti kita akan sharing. Nah sekarang kita akan masuk di sesi general. Kamu boleh menanyakan hal-hal yang sifatnya umum yang kamu belum paham. Ada pertanyaan apa nih di pagi hari ini soal CV mungkin yang kamu masih belum paham? Ada pertanyaan apa? Ada nggak? Saya pernah baca, jadi beberapa orang tuh pernah ngasih info kalau misalnya kita ngelamar kerja tuh sebisa mungkin CV kita beda-beda ya Pak, jangan yang kayak satu CV itu betul atau enggak? Jadi disesuaikan requirements itu. Oke, jawabannya adalah benar. Ingat ya, tapi aku kasih penjelasan lanjutan. Satu CV digunakan untuk satu lowongan kerja khusus, itu benar. Oke? Gitu. Kenapa? Ya karena tadi masing-masing posisi yang dibuka itu kan pasti membutuhkan requirement khusus gitu ya. Nah, tapi kita harus ingat cara kita melamar kerja itu kan beda-beda nih, ya nggak sih gitu. Ada yang lewat email, lewat website, lewat portal pencari kerja. Di portal pencari kerja itu kan ada menu filter. Bahkan di LinkedIn kalau kamu lihat kan ada filter ya, filter lokasi, filter posisi dan lain-lain. Nah, gitu. Di Jobstreet misalkan, dia kan juga ada filter yang kamu pengen nyari pekerjaan berdasarkan apa gitu. Memang benar bahwa semacam itu, tapi kita bisa kerja lebih efektif. Maksudnya kerja yang efektif itu kayak gimana? Aku izin share screen ya di sini, layar putih. Kalau kamu dari jarak segini kurang jelas karena pakai handphone, handphonenya dipegang nggak apa-apa. Udah muncul belum layar warna putih? Iya, sudah. Udah jelas ya? Jadi gini, ada lowongan kerja yang syaratnya itu dia butuh yang spesialis. Ada yang longgar, ada yang sangat longgar lah atau gitu. Ini ya agak longgar lah, ini sangat longgar gitu. Maksudnya longgar ini gimana gitu? Misalkan dari sisi pendidikan. Pendidikan itu ada yang tulisannya minimal S1 teknik mesin gitu ya. Nah itu teknik industri, teknik lingkungan, teknik geologi, teknik elektro itu nggak bisa daftar. Karena dia butuh spesialis di bidang itu gitu. Jadi butuh yang spesifik spesialis. Ada yang agak longgar nih. Misal kamu pernah lihat loker misal tulisannya minimal S1 administrasi bisnis, marketing, bla 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 atau jurusan lain yang setara gitu. Pernah lihat ya ada loker kayak gitu. Ini dari sisi pendidikan ini agak lebih longgar karena beberapa tingkat pendidikan yang sama dengan jurusan yang berbeda itu masuk ya. Tapi ada yang sangat longgar. Misalkan minimal D3 atau S1 semua jurusan. Minimal SMA atau SMK gitu. Ini kan longgar banget ya gitu. Mau apapun kan boleh masuk ya nggak sih? Gitu. Atau contoh yang nomor 2 misalkan dari sisi pengalaman kerja. Ini kalau kita di pendidikan, sekarang pengalaman kerja. Ada yang spesialis, minimal 10 tahun di posisi yang sama gitu. Itu posisi beda itu nggak bakal lolos, paham nggak? Butuh yang spesialis kayak gini loh. Ada yang agak longgar, minimum memiliki pengalaman 1-3 tahun sebagai ini. Jadi mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak masalah, tetap jadi bahan pertimbangan gitu ya. Atau misalkan ada yang bahasanya minimal pengalaman 1 tahun, fresh graduate dipersilahkan melamar. Pernah baca yang kayak gitu mungkin gitu. Ini dari sisi pengalaman kerja tuh agak lebih open. Tapi ada yang sangat open. Apa misalkan gitu. Ya udah tulisannya langsung fresh graduate gitu. Atau tulisannya pengalaman kerja tidak terlalu dibutuhkan gitu. Ada yang loker tuh semacam itu ya.
dan kualifikasi-kualifikasi lain yang kita bisa breakdown dari isinya CV. Artinya apa hubungannya sama kalimat kamu tadi bahwa apa ya kita harus menyesuaikan CV dengan loker yang dilamar? Iya. Tapi coba kamu bayangin deh untuk loker-loker yang tipenya kayak gini nih. Loker-loker yang dia general gitu ya. Gitu. Yang sangat luas. Ini kan nggak butuh kamu banyak ganti-ganti ya nggak sih? Gitu. Ya, karena ibaratnya dengan pengalamanmu yang ada itu tetap diterima. Apalagi khususnya fresh grade. Maksudnya gini ya, CV itu diedit sesuai dengan loker. Itu benar ya kan? Tapi aku nanya, kamu fresh grade kan? Yang bener-bener fresh kan? Ya nggak sih? Gitu. Iya, benar. Aku kasih tahu ya, yang namanya menyesuaikan isi CV itu gini, yang nggak relevan dikeluarin, oke? Tapi di bagian yang kosong itu digantikan dengan yang lain gitu loh. Jadi biar nggak kosong. Nah sekarang gini, fresh graduate itu pengalaman kerja juga terbatas. Nggak banyak yang kuliah sambil kerja. Paling juga magang, ya nggak sih? Atau usaha sendiri. Dia punya usaha sendiri gitu kan. Terus ada pengalaman organisasi dan lain-lain. Kalau ini dianggap nggak relevan, dikeluarin. Terus penggantinya apa? Paham nggak? Gitu. Takutnya dengan info-info ini dikeluarin, malah diisi hal-hal yang sebenarnya itu bukan hal wajib yang harus ada di CV. Masukin hobi lah, masukin moto hidup lah gitu. Padahal ini penting. Contoh, kamu kuliah jurusan kehutanan, oke? Kamu kuliah jurusan kehutanan, ada lowongan kerja jadi sales, gitu. Kualifikasinya adalah minimum S1 semua jurusan, ya kan? Terus nomor 2, fresh graduate dipersilahkan untuk melamar. Memiliki pengalaman di bidang sales minimal 1 tahun, tapi fresh graduate dipersilahkan untuk melamar. Tapi kamu mikir, loh organisasiku tuh atau seminar-seminar yang aku ikut ini seminar yang hubungannya sama kehutanan. Apa aku keluarin gitu? Terus aku ikut organisasi himpunan hubungannya sama kehutanan. Apa aku keluarin? Aku ikut pelatihan training hubungannya sama kehutanan. Apa aku keluarin gitu? Kan enggak gitu loh, ya kan? Dan aku yakin kamu secara prakteknya, kamu punya karir portal misalkan kayak Jobstreet mungkin. Kira-kira yang kamu pakai di Jobstreet itu, kamu upload satu CV, terus klik beberapa loker, apa upload CV, klik satu, upload CV, klik satu. Apa mana yang kamu lakuin secara realnya? Upload CV satu sih langsung klik-klik. Nah, gitu. Tapi apakah ini tuh nggak bagus? Bukan nggak bagus, tapi kita bikin sudut pandang yang mempermudah kamu. Sudut pandang yang mempermudah tuh gini. Dengan CV yang tanpa perlu kamu edit dulu, coba kamu cari loker sebanyak-banyaknya. Jadi kamu coba cari loker sebanyak-banyaknya yang bisa kamu apply dengan satu CV yang tidak banyak diubah atau malah tidak diubah sama sekali. Itu bisa nggak? Menurutku, praktekku sendiri dan teman-teman yang lain yang aku tanya-tanya dari komunitas grup loker itu memungkinkan. Untuk loker tipe apa? Ya tipe ini loh. Tipe lo yang longgar. Ya nggak sih? Gitu. Tipe yang longgar ini tuh sangat memungkinkan. Lah tapi tadi kalau jurusanku ini dia nerima. Kita ngelihat sesuatu tidak hanya dari judulnya saja. Misalkan pengalaman kerjaku jadi sales, aku jualan kacamata, misalkan gitu ya. Aku pengen kerja bagian admin sosial media, misalkan. Kan nggak relevan, Kak, gitu. Ya kan? Jurusanku ini beda lagi. Gimana loh? Pertimbangan kita nggak cuma ngelihat dari judul, oh ini kerjaan sales, ini loker admin sosmed. Tapi pada saat kamu menuliskan pengalaman kerja di CV, kan kamu ada tugas dan tanggung jawab yang kamu breakdown kan. Ternyata di dalam tugas tanggung jawab itu kamu menyebutkan gitu, menjual produk kacamata merek ini secara online di marketplace dan sosial media gitu. Mengupload produk-produk terbaru ke sosial media, upload konten harian ke sosial media dan marketplace, membalas pertanyaan-pertanyaan calon pembeli gitu-gitu. Jadi ternyata sebagai sales kacamata di dalam kegiatannya itu ada aktivitas admin sosmed, ya nggak? Gitu. Iya. Nah, hal-hal semacam inilah yang harus dilihat pakai sudut pandang yang tadi, pengalaman organisasi, pengalaman pendidikan, dan lain-lain. Gitu ya. Dan ini ya, logis ya, gitu. Dan ini akhirnya apa? Dengan kamu membreakdown CV, itu gunanya apa? Breakdown CV ini, kamu cocokkan dengan ini. Kamu nyari loker yang
longgar banget atau yang agak longgar ini gitu. Sehingga dengan satu CV yang sama, kamu bisa menemukan lowongan kerja yang cocok. Aku yakin itu. Karena tadi masing-masing portal karir itu udah ada filternya. Secara nggak langsung kita edit atau adjust gitu ya, adjust filter itu, kita secara nggak langsung sudah memisahkan loker itu jadi 3 kolom ini gitu. Tapi aku akan ingetin bahwa untuk loker yang spesialis spesifik nggak bisa diganggu gugat gini, yang paling kiri ini harus diedit. Karena dia butuh kemampuan khusus, keterampilan khusus, pengalaman khusus. Gitu. Tapi kalau untuk yang longgar banget, gitu kan, nanti kalau kamu atau teman-teman yang lain yang nonton ini sampai menit sekarang gitu ya, nanti kalau udah punya banyak pengalaman kerja, kita daftar yang pasti levelnya lebih tinggi dong ya, bukan staff, mungkin supervisor dan lain-lain sampai ke manager gitu ya. Kita bisa mulai kayak, oh ini nggak relevan, aku keluarin aku masukin. Nggak relevan tuh nggak cuma relevan isinya ya, tapi misalkan relevan itu misalkan ini udah pengalaman di atas 5 tahun misalkan, bukan yang terkini, udah keluarin aja, masukin yang terkini aja gitu-gitu. Gitu ya. Atau misalkan, oh ini yang dicari seorang manajer. Aku punya pengalaman jadi manajer atau supervisor ada 4. Ada 4 juga jadi staff gitu kan. Tapi akhirnya CV-ku panjang banget nih. Ya udah, tonjolin yang 4 ini aja, nggak apa-apa. Gitu. Apa ini yang terkini, ini yang menunjukkan kamu punya jiwa kepemimpinan dan pernah menghandle suatu tim dan suatu sumber daya gitu. Nah, hal-hal semacam inilah gitu ya. Jadi secara general memang benar bahwa satu CV untuk satu loker. Betul sekali. Tapi gara-gara ada kemudahan yang dibuat oleh sistem website atau portal karir gitu ya, maka kita bisa menemukan loker yang tadi butuh spesialis, butuh yang ya agak longgar, aku nggak tahu istilahnya apa, ini istilah aku sendiri, terus habis itu yang longgar banget. Selama kita ngincer yang longgar banget ini atau yang agak longgar, kita bisa pakai sudut pandang daripada kita satu loker edit CV, satu loker edit CV, mending pakai satu CV, cari loker yang bisa dimasukin CV ini, bener nggak? Gitu. Kalau kamu mau uji kalimatku ini, coba kamu uji pakai logika gini, atau kamu praktekin di situ. Kamu cari kertas 100 lembar gitu ya, sama ballpoint. Jangan nggak, kamu bayangin aja. Kamu punya kertas 100 lembar sama satu ballpoint, oke? Terus kamu punya 100 buah apel sama pisau. Terus aku bilang sama kamu, aku minta tolong dong. Tolong masing-masing lembar kertas kamu tanda tangan ya. Terus masing-masing apel kamu belah jadi 2. Kira-kira mana yang ngerjainnya lebih cepat? Satu kertas, jadi masing-masing ini dikerjain dulu. Misalkan kertas ditanda tangan dulu sampai selesai, baru pindah apel. Gitu ya. Atau sebaliknya ya. Atau kamu ganti-ganti. Kertas ditanda tangan, taruh. Ambil pisau, ini potong, taruh. Ambil kertas lagi, tanda tangan, taruh. Kira-kira cepat mana ngerjainnya? Cepet yang apel dulu sih. Ya, cepet yang apel dulu dihabisin, baru ganti kertas gitu ya. Atau kertas dulu dihabisin, baru ganti. Bener nggak? Salah satu tuh dikerjain dulu, baru pindah. Daripada kayak satu ditanda tangan, taruh, ini potong, taruh, tanda tangan, taruh gitu. Bener nggak? Kalau nggak percaya, iseng aja kamu timer gitu. Kenapa? Karena tadi ya, kemungkinan errornya itu bisa diminimalkan. Kan gini ya, kita ngelakuin rutinitas ini kan pasti ada human errornya dari sisi kita dong ya. Misal kayak kita ngerasa kayak ini cocok buat kita tapi enggak dan lain-lain. Kita butuh dokumen tambahan enggak. Nah, melakukan ya dengan satu CV nyari loker yang cocok gitu ya, itu akan satu bikin kita jadi fokus dan mempercepat pekerjaan. Ya nggak sih? Jangan sampai waktumu habis untuk edit CV padahal yang kamu edit nggak seberapa gitu. Ya nggak sih? Gitu. Kalau nggak percaya, boleh dipraktekkan dulu. Karena ini aku praktekkan. Kayak gitu ya. Nanti takutnya kalau ada human error, analoginya tuh tadi. Gara-gara fokus kamu menurun, konsentrasi kamu menurun, jangan-jangan kertasnya kamu potong, apelnya kamu tanda tangan. Gitu. Nah, kayak gitu. Ya kan? Gitu. Nah, hal-hal semacam inilah yang bisa kamu coba. Jadi kalau ada yang bilang gitu, itu benar. Tapi kita sebagai pekerja cerdas, sebagai job seeker cerdas, untuk
mengoptimalkan waktu yang terbatas untuk mengirimkan lamaran seefektif mungkin gitu. Coba dulu cara ini kalau saranku. Satu CV yang tanpa perlu kamu edit-edit, kamu cari untuk ngincar lowongan yang open ini. Oh, di LinkedIn habis, pindah ke portal karir A, habis, pindah portal karir B, habis, terus gitu. Nanti udah habis semua, oke mau pilih lagi, mau diedit atau balik ke portal karir A lagi gitu. Kebayang ya gitu. Jadi ini jadinya lebih efektif gitu. Karena kita sudah dipermudah dengan banyak platform. Gitu ya, saya. Udah ada gambaran gitu nggak? Ada kebayang sesuatu gitu nggak? Iya, jelas sih. Ya, jadi paham. Oke. Ada lagi nggak pertanyaan? Yang kamu masih bingung soal CV boleh atau aku nanya gini deh, kan kamu baru wisuda kapan sih? Bulan apa sih? Bulan sekarang sih udah sidang, jadi tinggal nunggu wisudanya aja. Oh, tunggu wisuda. Tapi kan kamu lagi intern ya? Iya. Oke, aku nanya dong, CV yang kamu kirim ke aku udah pernah lolos sampai tahap apa ya? Paling jauh. Itu pernah coba kamu apply gitu nggak? Iya, udah sampai user interview sih, Pak. Tapi abis itu diumumin gagal atau masih nunggu atau lolos atau gimana? Kenapa? Di ghosting sih. Di ghosting. Nih, apa definisi ghosting dari kamu? Nggak ada kabar menghilang. Aku nanya deh, kamu kalau nggak disapa, bisa nyapa duluan nggak? Nah itu Pak, masalahnya saya udah follow up gitu, cuma nggak dibalas juga. Nah, menarik nih ya. Nih, aku kasih tahu ya. Ini buat kamu dan teman-teman lain yang merasa di ghosting dan lain-lain. Ini bukan karena aku dari sudut pandang perusahaan, aku dukung perusahaan gitu ya. Enggak, ini untuk menghilangkan perasaan ghosting aja sih gini. Nih ya, ini kan ibaratnya kamu coba iseng hitung. Katakanlah, dalam waktu 1 minggu, berapa lamaran yang udah kamu kirim. Nih contohnya gini, 1 minggu ini, aku udah ngirim 100 lamaran. Oke? Habis itu, kamu giniin, berapa yang hijau, berapa yang lanjut. Katakanlah yang lanjut ke tahap selanjutnya 20, gini kan. Berapa yang ngasih kabar ditolak? Katakanlah 30. Berapa yang nggak ada kabar? 50. Nah, dari hal-hal ini, kamu langsung rencanain apa yang kamu lakuin. Yang lolos ke tahap selanjutnya, apa yang harus kamu rencanain? Ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk lanjut ke tahap selanjutnya, gitu. Dan lain-lain. Atau yang lain misalkan belajar riset soal perusahaan lewat website, lewat sosmed. Habis itu pelajari mungkin tahap selanjutnya apa? Misalnya psikotes ya belajar ulang psikotes. Ini ada yang ngumumin ke kamu bahwa kamu nggak lolos. Ada yang bisa kamu lakuin apa? Ucapkan terima kasih dan harapan kamu. Terima kasih atas informasi yang diberikan terkait dengan kelanjutan proses rekrutmen saya sebagai ini di PT ini. Semoga kita bisa bekerja sama di kesempatan selanjutnya. Dah, kirimin balas kayak gitu. Kalau bisa balas. Kalau nggak bisa, cari rekruternya di LinkedIn. Ngobrol sama kayak gitu. Terus ini nih, rasa-rasa ghosting tuh ada di sini. Apa yang harus dilakukan 50 ini nggak ada kabar. Mau dia bilang kayak, baik, Ibu C, silahkan ditunggu segini-segini, atau mungkin di lokernya ada tulisan, hanya yang cocok yang akan di follow up atau dikabari. Nggak apa-apa, tanya aja gitu. Langsung gitu, selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya ini yang pada tanggal sekian mengirimkan lamaran di PT ini untuk posisi ini. Mohon informasi terkait dengan kelanjutan proses rekrutmen, apakah kualifikasi saya sesuai gitu. Atas kesempatan yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Udah kayak gitu, jadi kamu konfirmasi, jangan cuma nunggu aja. Mau kamu udah izin kayak atau belum gitu. Akhirnya nanti jelas kalau kayak begini. Jelasnya tuh apa? Ya ini loh, dari 50 ini barangkali ada yang masih on progress gitu. Jadi bukan karena kamu di ghosting gantung, karena memang belum ke proses aja. Ternyata setelah aku confirm ternyata lanjut kok ke tahap selanjutnya 20 misalkan. Tapi ada yang bener-bener berhenti sih 20. Tapi bener-bener ada yang nggak ngebales gitu, bener-bener masih kuning lagi 10. Ya udah. Lalu apa yang terjadi di sini kalau ada warna biru ini? Kalau akhirnya masih tetap diem gini, abaikan, forget it, move on. Kenapa aku bilang forget it and move on?
kamu sudah melakukan porsimu sebagai seorang job seeker. Kamu melamar dengan bahasa yang baik, dengan cara yang baik. Kamu menunggu dengan sabar, dengan baik. Kamu menanyakan konfirmasi dengan baik. Ya nggak sih? Gitu. Nah ini bagus nih, tiba-tiba ada lampu hidup di situ. Terus habis itu setelah kamu follow up, ya bagus hidup gini nih. Setelah kamu follow up, ternyata tetap masih nggak balas, ya sudah. Anggap aja bahwa ya sudah. Memang itu budaya atau cara recruiter melakukan proses semacam ini di perusahaan itu. Next time kalau saya ada di posisi itu, saya akan melakukan sesuatu seperti layaknya saya ingin diperlakukan. Positive thinking aja kayak gitu ya. Ini juga yang 30 ini, yang 30 kamu terhenti. Apa yang harus kamu lakukan? Cek ulang. Kira-kira apa yang gagal di sini, apa yang error di sini gitu ya. Apa kualifikasi saya yang nggak sesuai, atau mungkin dokumen saya yang kurang lengkap, atau apa, evaluasi aja, minta feedback sama recruiter bisa gitu. Nah dari yang lolos ini juga ada yang nanti lolos lagi ke tahap selanjutnya, ada yang nanti akhirnya terhenti, ada yang nanti akhirnya nggak ada kabar lagi. Oh ini ketemu kuning lagi, apa yang harus lakukan dengan warna kuning kayak begini nih loh, kamu udah ada. Kalau ketemu warna kuning lagi gini nih loh, kamu udah ada rumusnya pakai alur ini gitu. Oh ini ketemu warna merah ini loh, kalau kamu ketemu warna merah ada alurnya ini. Oh ini kamu ketemu warna hijau terus gitu. Sehingga tadi nggak ada perasaan ghosting atau di ghosting gitu. Apa salah kalau aku ngerasa di ghosting? Nggak salah. Kamu pengen dikabari. Tapi ada juga porsi kadang rekruter juga ngerasa kita juga di ghosting nih gitu. Udah kita undang-undang bilang bersedia, di hari H nggak nongol, kita tunggu di Zoom lama nggak nongol gitu. Waktu kita chat diblokir, checklist 1 gitu-gitu. Itu juga ada gitu. Ada yang waktu di telepon di interview bilang lagi di jalan, lagi mau mandi gitu-gitu. Itu biasa kayak gitu. Ya. Jadi intinya adalah untuk setiap lowongan kerja yang kamu bisa ada akses untuk follow up, baik melalui WA atau melalui email gitu ya, itu silahkan follow up aja. Jadi mau keterima, lolos apa enggak, kamu paham. Nah, ada nggak pertanyaan interview yang di user atau yang kamu nggak yakin jawabannya gimana, atau kayak, kok ada ya kayak gitu ditanyain ya gitu. Yang kamu udah coba riset cari tahu, kamu nggak tahu jawabannya gimana gitu. Kita diskusiin aja, barangkali aku juga bisa belajar. Ada nggak? Atau pertanyaan interview apa yang menurutmu susah dijawab atau yang nggak tahu gitu? Atau sebenarnya bukan pertanyaannya Kak, tapi rasa gugupku gitu. Waktu itu sih aku bingung juga ya, soalnya pernah waktu itu aku lagi interview sama user, tapi usernya kayak pasif gitu sih Kak. Kamu ketemu langsung apa? Sorry, headsetnya nggak terlalu denger nih aku nih. Kayak kresek. Ketemu langsung Kak. Ketemu langsung. Tapi usernya pasif gitu, jadi usernya kan kayak Gimana tadi? Pernah waktu itu lagi interview sama user, tapi usernya pasif gitu Kak. Jadi aku bingung juga. Nanyanya tuh sedikit doang, terus aku udah berusaha jelasin yang aku kerjakan sih, itu sih. Apa yang definisi user pasif tuh gimana? Dia kayak cuma nanyanya tuh kayak apa job desk kamu yang sebelumnya kayak gimana gitu. Terus pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya udah ditanyain sama recruiter. Oke. Kalau misalnya user pasif tuh menarik ya. Ini hal yang menarik. Ini sama juga kalau kita ngelihat ada orang yang pasif, yaitu kandidat. Ingat ya, orang yang pasif itu pasti akan memunculkan rasa tanda tanya di pikiran kita. Jangan-jangan dia mikir apa nih, dia ekspektasi apa nih, kayak gitu. Ya. Cuman ini definisi pasif atau enggak ini relatif ya, antara satu orang dengan yang lain gitu. Mungkin memang beliau memberikan kamu kesempatan bicara lebih, karena kita pengen tahu kamu kayak gimana gitu. Ada yang benar-benar beliaunya memang sengaja untuk diam, kira-kira kamu karakternya gimana. Ada beberapa lowongan yang dia membutuhkan orang yang talkative gitu ya, yang aktif berbicara gitu. Sehingga kita tahu ini orang kalau ketemu orang yang lagi rame, gimana nih, rame. Coba kalau aku juga diam. Coba kalau aku pura-pura
jutek, coba kalau aku kayak galak dan lain-lain, kita nggak tahu apa yang terjadi gitu ya. Tapi balik lagi ya saya, berdasarkan interview dan sesi tadi, shock terapi di awal yang sebelum Zoom-nya aku record gitu ya, bahwa mau ketemu orang dengan karakter semacam apa saja, berkomunikasilah dengan cara yang menyenangkan dan rileks saja. Jangan menganggap itu satu interview itu adalah suatu kuis. Kuis itu tanya, jawab, next ke tahap selanjutnya, tanya, jawab. Nggak kayak gitu. Tanya, jawab. Nanti kalau aku ngerasa, oh aku butuh menggali lebih nih, aku gali lagi. Kasih feedback lagi terus gitu. Nggak langsung pindah ke pertanyaan selanjutnya. Jadi, itu ya, interview itu bukan kuis yang pertama. Yang kedua, interview itu bukan interogasi. Satu orang ditanya, satu orang tertekan gitu ya. Gitu. Oke ya. Jadi gitu. Kalau kamu ditanya, jawab, tanya, jawab kayak gitu. Nah, ada orang yang kadang ya dicecar gitu malah jadi takut ya. Orangnya diem, kitanya malah jadi kayak kenapa dia diem ya? Itu yang aku jawab emang ada yang salah ya? Atau kayak ada yang kemarin tuh aku datang terus tanya cukup kayak apa orangnya salah ya gitu. Ada juga yang nanya sama aku, "Kak, aku datang kan, kok orangnya senyum-senyum ya? Kenapa ya kayak gitu?" Terus kamu mikir apa? Terus aku nanya, apa kita pernah kenal di jalan, di luar, apa kita pernah papasan di mana, gitu-gitu. Terus sampai mikirnya kayak gitu. Gara-gara kita kebanyakan ya itu deh, wajar sih kita, otak kita traveling gitu dengan suatu ekspresi atau reaksi seseorang di depan kita. Tapi gitu ya, kita kalau kita punya kontrol diri gitu ya, nggak masalah diem atau enggak gitu. Aku lebih melihatnya sebagai untuk user yang diem ini adalah dia memang cuma butuh konteksnya. Dia memang butuh tahu lebih banyak soal kamu. Dia nggak suka yang basa-basi gitu loh. Ini to the point versi elegan sih menurutku ya gitu. Jadi menanyakan hal-hal yang memang user semacam itu teknis. Tapi kan pertanyaannya udah ditanyakan sama HR. Betul. Pertanyaan HR sama user itu akan beririsan. Kamu nanti boleh ya cari tahu perbedaan interview HR dan user. Tapi ingat bahwa interview HR dan user itu bisa memunculkan pertanyaan yang sama atau ada irisan. Oke? Bedanya adalah kalau di HR, kamu boleh menceritakan yang sifatnya itu kerangka berpikirnya atau alurnya begitu. Nggak harus detail. Tapi pada saat kamu menjelaskan ke user, kamu boleh menjelaskan secara teknis. Dan aku yakin beliau itu pasti paham walaupun kamu ngomongnya sampai detail. Gitu. Itulah cara kamu mempromosikan diri ke user. Tidak hanya Jadi user tuh tidak hanya melihat bahwa background kamu apa dan lain-lain yang tertulis di CV, tapi intinya adalah ini anak tuh sebenarnya paham nggak sih sesuatu yang dia lakukan, seberapa luas yang dia paham, seberapa dalam yang dia paham, seberapa teratur lah gitu ya kerangka berpikir dia dan aktivitas dia. Kira-kira kalau dia aku rekrut gitu ya, kira-kira dia bisa ngeblend nggak sama tim yang udah aku punya. Kira-kira kalau dia aku rekrut, bisa ngikutin kecepatan kerja nggak yang kita punya? Bisa ngikutin tekanan kerja yang kita punya nggak? Dia bisa menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan mendadak nggak di fast-paced environment kayak gitu. Jadi itulah yang akan dipikirkan oleh user juga, terlepas usernya itu ekspresif atau yang kamu definisikan sebagai diam, gitu ya. Udah ada gambaran dikit lah saya. Oke? Iya, sudah, Kak.